Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nisaun Tahaddasa an Hunnal Quran. Perempuan-perempuan yang menceritakan tentang mereka oleh Al-Quranul Karim, ta'alif karangan Fadilatul Imam Al-Akbar Muhammad Said Tantawi, Syekhul Azhar. Ini bacaan ke-7 apa ke-8? Kita sampai di halaman 85 masih tentang kisah Sayyidah Maryam alaihi salam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Kelihatan kitabnya ya. Wa ba'da an qassat suratu Maryam janiban min al-hiwari alladhi dara baina Maryam wa baina Jibril alaihi salam. Wa ba'da, dan sesudah bahwa menceritakan oleh surah Maryam, ayat sebelumnya, kajian sebelumnya, sesudah bahwa menceritakan oleh surah Maryam janiban akan satu sisi minal hiwar, dari diskusi alladzi yang daro yang terjadi ianya diskusi baina Maryam antara Maryam wa baina Jibril dan antara Jibril alaihissalam. Alladzi dakhala 'alaiha Jibril yang masuk ia kepadanya Maryam fi makani ibadatiha di tempat ibadahnya Maryam. Fi surati basyarin sawin pada bentuk manusia yang sempurna. Sebelumnya kan ketika Sayyidah Maryam berada di satu tempat yang jauh dari keluarga beliau, di tempat khusus beliau beribadah di sana, tiba-tiba Jibril muncul dalam bentuknya sebagai manusia laki-laki yang sempurna. Jibril memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Maryam bahwa beliau akan melahirkan seorang anak kan, tanpa bapak. Ini kabar gembira, tapi di satu sisi juga mengagetkan Maryam kan, mengagetkan Maryam. Sudah kita kaji sebelumnya. Faqala laha, dan berkata oleh Jibril laha baginya Maryam, Ana rasulu rabbiki liahabalaki ghulaman zakiya. Saya ini utusan Tuhan. Saya adalah utusan Tuhanmu yang engkau berlindung kepadanya dari saya. Kamu khawatir saya mengganggu kamu. Sebenarnya saya ini utusan Tuhanmu liahaba, agar saya memberikan untukmu ghulaman zakiya, seorang anak yang suci. Nah, kisah sebelumnya. Ba'da kulli dzalika intaqalati suratul karimatu ilal hadisi an masyhadin akhara. Sesudah demikian, ba'da kulli dzalik, sesudah semua itu, intaqalati surah, berpindahlah oleh surat yang mulia, surah Maryam, ilal hadis, kepada berbicara an masyhadin akhara, tentang pemandangan yang lain. Mana pemandangan tentang kisah yang lain. Mim masyahidi tilkal kisatil ajibah, dari demikian pemandangan-pemandangan kisah-kisah yang ajaib. Maknanya Quran akan melanjutkan menceritakan tentang kisah Maryam selanjutnya kan. Bayanat fihi halataha, yang menjelaskan oleh surat yang mulia. Fihi dalamnya cerita, fihi kembali ke hadis, yang menjelaskan oleh surah dalamnya ceritanya halataha akan keadaan Maryam. Inda hamliha, ketika hamilnya Maryam. Bimauludihal karim, ketika hamilnya Maryam dengan anaknya yang mulia yaitu Isa alaihissalam. Wahalataha, menjelaskan oleh surah juga dalam cerita tersebut halataha akan keadaannya Maryam indama danat sa'atu wiladatiha lahu, ketika telah dekatlah oleh waktu melahirkannya Maryam baginya anak. Ini kisah selanjutnya berkaitan
ketika Sayyidah Maryam hamil, apa yang akan terjadi kita lihat ketika beliau mau melahirkan nanti. Wahalataha ba'da an waladatuhu, dan keadaannya Maryam sesudah melahirkan ianya Maryam maka Nabi Isa. Ini kan banyak peristiwa-peristiwa besar atau hal-hal berat yang harus beliau hadapi ketika beliau nanti membawa anaknya yang kecil ke kampungnya kan. Nah, banyak tantangan yang diceritakan oleh Al-Quran yang beliau hadapi. Fama qalahu Isa alaihi salam li ummihi Maryam ba'da an sami'aha taqulu bihuznin wa alamin. Dan juga akan menceritakan oleh surat yang mulia akan sesuatu. Qalahu, yang mengatakan akannya oleh Nabi Isa alaihi salam li ummihi bagi mak beliau yaitu Maryam. Ba'da an sami'aha, sesudah mendengar oleh Nabi Isa akannya Maryam. Taqulu, berkata ia, bihuznin wa alamin, dengan penuh kesedihan dan kepedihan. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Nanti di depan dalam Al-Quran Allah mengisahkan ketika Sayyidah Maryam menghadapi situasi yang sangat berat, melahirkan sendiri, dengan melahirkan sendiri ya kan, nggak bisa minta tolong kepada siapapun, berada di tempat yang jauh dari manusia, sehingga keluar dari mulut beliau ucapan ya laitani, wahai mittu qabla hadza, andaikan aku mati sebelum kejadian ini, kuntu nasyan mansiya, jadilah aku itu seseorang yang dilupakan orang, lupa dan dilupakan, la yuzkaru wa la yu'raf, aku tidak disebut dan tidak dikenal orang. Nah, sesudah nanti Sayyidah Maryam mengucapkan kata-kata ini, ya, putra beliau yaitu Nabi Isa yang baru lahir, beliau berbicara langsung. Kalau menurut salah satu tafsir, langsung beliau mengkhitab, berbicara kepada ibunya, Allah tahzani, janganlah engkau sedih wahai ibu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Allah sudah membuat satu mata air di bawahmu, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kita harus baca pelan-pelan ini kisah karena memang Masya Allah ya. Wa yusawwirul Qur'anu kulla hadhil ma'ani bi uslubihil mu'assiril hakimi. Wa yusawwiru, dan menggambarkan oleh Quran, kulla hadhil ma'ani, akan seluruh makna-makna ini, bi uslubihi, dengan gayanya Quran, al mu'assiri, gayanya yang bisa mempengaruhi orang-orang yang mau menyimaknya, al hakimi, dengan gayanya yang bijak. Fayaqulu subhanah, maka berkata oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru memasuki dalam kisah selanjutnya. Nah, Allah berfirman, fahammalathu, maka mengandung ianya Sayyidah Maryam hu, akannya Nabi Isa. Fahammalathu. Nah, maka mengandung ia akannya, mana mengandung, dia hamil dengan Nabi Isa. Itu beliau hamil, fantabadzat bihi makanan qasiyya. Fantabadzat maknanya fabta'adat, maka menjauh oleh Sayyidah Maryam bihi, dengan membawa anaknya yang ada dalam kandungan, makanan qasiyya, ke tempat yang jauh. Ini di ayat sebelumnya juga ada intabadzat. Ini dalam ayat ini Allah menyebutkan dua kali fantabadzat min ahliha, di sana kan di atas kalau masih ingat. Fantabadzat min ahliha makanan syarqiyya. Artinya ketika Sayyidah Maryam sudah gede, beliau memang biasa meninggalkan keluarganya, beribadah di tempat khusus. Intabadzat di sini, ini intabadzat kedua. Ketika beliau sudah hamil, beliau pergi lebih jauh lagi. Nah ini, fahamalathu, maka hamil ianya Maryam, akannya Isa. Fantabadzat, maka menjauh ianya Sayyidah Maryam dengan membawa anaknya yang ada dalam kandungan, makanan qasiyya, ke tempat yang jauh lagi. Qasiyya maknanya jauh, Aqsa kan? Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Nah, disinilah nanti para mufassirin menyatakan makanan qasiyya di sini maknanya Baitul Lahmin atau Bethlehem bahasa kita ya. Nama satu kampung yang ada di Palestina. Nanti kita bahas. Ini pakai fa semua. Jadi nanti terjadi khilaf juga. Apakah Sayyidah Maryam itu hamil normal seperti perempuan yang lain 9 bulan mengandung Nabi Isa? Atau hamil secara ajaib dalam waktu yang sebentar, begitu ditiup oleh malaikat Jibril langsung hamil, langsung melahirkan. Nah, cuma sebentar saja. Nggak butuh proses 9 bulan ya. Nah, perlu juga kita kaji.
Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Fa'aja'aha, maka membawa paksa. Memaksa akannya Maryam makhadu oleh rasa sakit melahirkan. Fa'aja'aha, maka memaksa datang. Aja'a datang, aja'a mendatangkan. Maka memaksakan akannya Maryam makhadu oleh sakit melahirkan. Ila jiz'in nakhlah, kepada satu batang korma. Beliau terpaksa cari batang korma tempat bersender. Qalat, kemudian berkata ianya Sayyidah Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya ini. Wahai, andaikan aku mati qabla hadza, sebelum peristiwa ini. Berat benar hal yang aku hadapi, punya anak tanpa suami kan? Kemudian berada di tempat yang sendiri, sakit melahirkan lagi. Ini beliau merasa sakit juga karena makhadu memang sakit. Wa kuntu nasyan mansiya, dan jadilah aku, kalau aku mati sebelum peristiwa ini, nasyan, sesuatu yang dilupakan orang. Nggak dibahas, nggak dicari, nggak dibicarakan orang. Kuntu nasyan mansiya, jadilah aku itu sesuatu yang dilupakan, mansiya yang dilupakan, lupa dan dilupakan. Ketika beliau mengucapkan kata-kata ini, fanadatha min tahtiha, maka memanggil akannya Maryam dari bawahnya Maryam. Nah, di sini terjadi khilaf para ulama. Yang memanggil Maryam itu malaikat Jibril atau siapa? Nah, kita bahas dulu. Yang pertama, ada qiraah bukan min tapi man. Fanadaha man tahtaha. Ada qiraah seperti itu. Maka memanggil akannya Maryam oleh man, oleh orang yang ada ia di bawahnya. Jadi kalau yang baca man, ada yang memaknai Jibril. Jibril kan? Man tahtaha Jibril. Ada juga yang memaknai man tahtaha Nabi Isa. Anak beliau sendiri yang baru beliau lahirkan. Pada qiraah min tahtiha juga sama. Fanada, maka memanggil akannya. Siapa munadi? Yang memanggil itu siapa? Pendapat yang paling dikuatkan yaitu fa'il nada kembali ke kandungan beliau atau anak beliau yang baru beliau lahirkan. Jadi kesimpulannya fanada, maka memanggil ianya Nabi Isa akannya Maryam min tahtiha, dari bawahnya Maryam. Karena beliau baru dilahirkan, Nabi Isa ketika itu langsung berbicara memanggil ibunya. Apa panggilannya? Allah tahzani. Ini Allah asalnya an dan la. An tafsiriyah kan? La tahzani. Janganlah engkau gundah wahai ibu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguh telah menjadikan oleh Tuhanmu di bawahmu sariya, akan satu mata air yang segar. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkan olehmu, ini banyak banget nanti penjelasan. Goyangkan olehmu kepadamu bijiz'in nakhlah, dengan cabang korma, batang korma. Ini Nabi Isa menyuruh maknya untuk menggoyangkan batang korma. Padahal batang korma besar banget, laki-laki aja nggak mampu menggoyangkannya kan. Tapi inilah nanti para ulama memahami tentang kewajiban usaha. Memang semua terjadi dengan takdir Allah. Tapi kita tetap harus berusaha. Kamera. Memang layar laptopnya lagi apa namanya? Lagi gelap, LCD-nya. Wahuzzi ilaiki, gerakkan olehmu hai ibu kepada engkau bijiz'in nakhlah, dengan batang kurma itu. Tusaqit alaiki, nisya menjatuhkan ia kepadamu rutaban janiyah, akan buah yang segar ya. Fakuli washrabi, maka makanlah kamu. Washrabi, minumlah kamu. Waqarri aina, bahagiakanlah kamu, nisbah mata, maksudnya senanglah kamu. Nanti kita lihat. Fa'imma tarayinna minal bashar, fa'inma, maka jika nanti engkau melihat minal bashari, dari manusia, ahadan, akan seseorang, ada seseorang nanti yang akan mempertanyakan tentang kenapa engkau punya anak, enggak ada suami, dan seterusnya panjang. Fakuli, maka katakan olehmu wahai ibu. Ini kalau kita menganggap yang berbicara Nabi Isa. Fakuli, maka katakan olehmu, inni nazartu lirrahmani shawma. Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah akan berpuasa. Aku bernazar puasa dari berbicara. Falan ukal lima liyawma insiya, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada siapapun manusia. Nah, ini sebagian ulama menyatakan ini ucapan Nabi Isa. Beliau menenangkan ibunda beliau, urusan tentang tuduhan-tuduhan biar beliau nanti yang akan mengurusnya kan, dengan takdir Allah. Masya Allah, kita lihat.
Kita lihat. Qala al-Imamu Ibnu Katsir. Berkatalah oleh Imam Ibnu Katsir. Berkatalah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah inda tafsirihi li hadil ayat. Ketika menafsirkannya Ibnu Katsir bagi ini ayat. Ma mulakhasuk. Akan sesuatu yang bermula ringkasannya sesuatu itu. Jadi Syekh Tantawi ini menukil tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat di atas. Kita lihat. Memang kurang terang. Bagaimana agar kitab terang? Kurang terang. Nggak tahu kesalahannya di mana. Alatnya kurang. Insya Allah mulai tanggal 1 kita buat apa namanya lab lewat TikTok Studio kan. Sedang saya pelajari caranya. Oke. Yaqulullahu ta'ala mukhbiran an Maryam. Berkata oleh Allah Ta'ala mukhbiran dalam keadaan memberitahukan an Maryam tentang Maryam. Annaha lamma qala laha Jibril anillah. Bahwa sungguhnya Maryam lamma qala laha manakala berkata baginya Maryam oleh Jibril berkata dari Allah Ta'ala. Maqala akan apa yang telah Jibril katakan. Jadi ini kembali ke kisah sebelumnya. Ketika Jibril menyatakan innallah yubasyuruki kan. Allah memberi kabar gembira kepada dengan seorang anak yang suci ya. Ketika itu Sayyidah Maryam enggak protes. Beliau sudah tunduk menerima takdir Allah. Istalamat liqadaihi. Tunduk ianya Maryam liqadaihi bagi ketentuannya Allah Ta'ala. Fadzakara ghairu wahidin min ulama'i salaf, maka menyebut oleh bukan satu orang dari ulama salaf, anna Jibril alaihissalam, bahwa Jibril alaihissalam inda dzalika ketika demikian nafakha fi jaybi dar'iha. Meniup oleh Jibril dalam jaybi. Jaybi ini celah ya. Jaybi celah baju di leher. Nah, ketika itu nafakha meniup oleh Jibril fi jaybi dar'iha di apa bahasa kita? Di lobang bajunya, qamisiha di lobang bajunya Maryam. Fawasalatin nafhatu maka sampailah oleh tiupan itu, tiupan Jibril biiznillah dengan izin Allah ila rahmiha kepada rahimnya Maryam. Fahadasal hamlu bi Isa alaihissalam maka terjadilah oleh kehamilan dengan Isa alaihissalam. Arti di sini banyak ulama berbeda pendapat karena ayat ada dua. Wa nafakhna fiha. Ayat pertama di surat Anbiya Allah menyatakan fanafakhna fiha. Kami tiupkan pada Maryam. Ya kan? Kemudian ayat sebelumnya yang kita baca fanafakhna fihi, kami tiupkan dalamnya. Jadi ayat sebelumnya wa ahsanat farjaha. Maryam itu seorang perempuan suci yang menjaga kemaluannya. Jadi ada ulama yang memaknai Jibril meniup langsung fi farjiha. Ada yang memakna farji di situ bukan farji yang maklum, tapi lobang yang ada di kerah baju, di leher itu akan lobang. Jadi maknanya Sayyidah Maryam menjaga bajunya. Bajunya aja nggak pernah disentuh orang, apalagi yang di dalam baju. Yang itu lebih mubalaghah dalam menggambarkan tentang kesucian Maryam. Ada ulama tafsir yang mengambil zahirnya wa ahsanat farjaha, memang dia menjaga. Dalam arti nggak pernah disentuh oleh siapapun. Baik secara halal apalagi secara haram. Nah, di sini Ibnu Katsir lebih menguatkan farji di situ bermakna ruang baju, lubang yang ada di leher baju, bukan farji yang maklum. Nah, ini maksudnya. Fadzakara ghairu wahidin min ulama salaf, maka menyebutkan oleh bukan satu dari ulama salaf anna Jibril alaihissalam, bahwa sungguh Jibril inda dzalik ketika demikian sudah memberitahukan kepada Maryam Allah memberikan seorang anak kepadamu. Ketika itu nafakha meniup oleh Jibril fi jaybi dar'iha dalam rongga bajunya Maryam. Maka sampailah oleh tiupan Jibril dengan izin Allah kepada rahimnya, maka terjadilah oleh kehamilan. Bagaimana proses meniup? Wallahu a'lam. Allah enggak menceritakan dalam Al-Qur'an. Itu hal gaib kan? Ya, penting Sayyidah Maryam sudah hamil dengan ditiup oleh Jibril atas perintah Allah.
Summa qala rahimahullah. Kemudian berkata oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wal masyhuru an jumhuril ulama annaha hamilat bihi tis'ata asyurin. Yang masyhur dari jumhur ulama bahwa sungguhnya Maryam itu hamil ia dengan Nabi Isa 9 bulan. 9 bulan beliau mengandung, artinya kehamilan normal. Ya kan? Ada pendapat lain menyatakan beliau hamil cepat banget, sebentar. Ya. Wa an Ibni Abbasin annahu qala, dan dari Ibni Abbas bahwa sungguhnya Ibni Abbas itu berkata ya, lam yakun illa an hamilat fawada'at. Tidak ada ianya kehamilan kecuali bahwa hamil ianya Maryam maka melahirkan ianya Maryam. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas beliau menyatakan itu terjadi dalam waktu yang cepat, bukan 9 bulan. Prosesnya sebentar, cuma nggak tahu sebentarnya berapa kan. Hamil langsung beliau cari tempat ke Baitlehen tadi, kemudian beliau melahirkan. Wahada qaulun gharib, ini pendapat yang aneh ini kan menurut Ibnu Katsir. Tapi ada beberapa kitab sejarah yang lain justru menguatkan pendapat ini. Tentunya punya alasan nanti. Alasannya kuat juga kan kalau kita lihat ayat semua pakai fa, tarkib. Artinya kita harus mengkaji kedua-dua pendapat itu. Dua-duanya kuat. Dah. Kelihatannya di sini Syekh Tantawi mengambil pendapat yang umum bahwa beliau memang hamil normal. Ini lebih menggambarkan kepada penderitaan ya, yang harus dihadapi oleh Sayyidah Maryam karena memang beliau orang pilihan. Makin terpilih seseorang, maka makin berat ujian cobaan yang beliau hadapi. 9 bulan kan? Wal masyhur wa dhahiru wallahu ala kulli syai'in qadir annaha hamilat bihi kama tahmilun nisa'u bi auladihinna. Ini tarjih dari Syekh Tantawi. Bermula yang masyhur dan yang zahir dan Allah atas segala sesuatu itu Maha Kuasa itu. Bermula yang masyhur lagi zahir annaha wa sungguh Sayyidah Maryam itu hamilat. Hamil ia dengannya Nabi Isa kama tahmilun nisa. Sebagaimana hamil oleh wanita-wanita yang lain bi auladihna dengan anak mereka, yakni kehamilan normal. Oke. Kemudian timbul pertanyaan. Oke. Jadi timbul pertanyaan, berarti fa dalam ayat di atas bukan fa tarkib ta'kib berarti ya. Kalau tarkib ta'kib memang fahamalathu. Ada ayat sebelumnya, malaikat Jibril meniup fahamalathu, kemudian Sayyidah Maryam hamil. Kemudian fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nahlah, langsung datang ke pohon kurma, langsung nanti melahirkan cepat fa. Syekh Tantawi menjelaskan wal fa'u fi qoulihi ta'ala fahamalathu iyal fasihah. Dan bermula fa pada firman Allah Ta'ala fahamalat tufa fasiha. Artinya wa ba'da an qala Jibril li Maryam, sesudah berkata oleh Jibril bagi Maryam, apa kata Jibril? Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman dzakiyya. Hanya saja saya ini utusan Tuhanmu agar saya berikan untukmu seorang anak yang suci. Kemudian nafakha fi jaybi qamisiha, meniup oleh Jibril dalam ruang bajunya Maryam. Fahamilat bi Isa, maka hamil ianya Maryam dengan Isa alaihissalam biiznillah, dengan izin Allah, wa masyiatihi, dan dengan kehendaknya Allah. Nah, kemudian jadi lama kan, sudah hamil berarti prosesnya lama, normal 9 bulan. Wa ba'da an sya'arat bil hamli taba'adat an qaumiha ila makanin ba'idin. Wa ba'da an sya'arat atau sya'irat. Dan sesudah merasakan ianya Maryam dengan kehamilan, taba'adat menjauh ianya Maryam an qaumiha dari kaumnya. Menjauh kemana? Ila makanin ba'id, kepada tempat yang jauh, anil amakinil lati yaskunuha ahluha, menjauh dari tempat-tempat yang menempati akannya tempat oleh keluarga beliau. Nah, di sini juga berbeda dengan kitab yang lainnya. Kata Syekh Tantawi, ketika beliau merasakan kehamilannya, beliau menjauh dari tempat keluarganya. Dalam tarikh yang lain, beliau menjauh dari tempat yang beliau sudah menjauh sebelumnya. Karena di ayat sebelumnya, Sayyidah Maryam menjauh dari keluarganya. Cuma nggak terlalu jauh, tempat khusus. Ketika beliau merasakan kehamilannya, karena di tempat itu didatangi oleh Jibril, beliau menjauh lagi ke tempat yang lebih jauh lagi. Ya.
Taba'adat menjauh ia dari kaumnya kepada tempat yang jauh anil amakinil lati dari tempat-tempat yang menempati akannya tempat ahluha oleh keluarga beliau, keluarga Sayyidah Maryam. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah, makanan qasiyya. Apa makna qasiyya? Makanan ba'ida, tempat yang jauh. Jadi qasiyya jauh, aqsa jauh. Nah, ini contoh penggunaan dalam bahasa Arab yuqalu dikatakan qasiyya fulanun an fulan. Qasiyya fulanun an fulan, apa maknanya? Idza bta'ada anhu, bila menjauh ianya seseorang darinya seseorang. Bila menjauh si fulan dari si fulan, orang Arab bilang qasiyya fulan. Menjauh oleh si fulan dari fulan. Jumhurul ulama ala anna al-maqsuda bihadzal makanil qasiyyi kana bi madinati Baiti Lahmen bi Palestin. Dan bermula jumhur ulama itu di atas bahwa yang dimaksud dengan ini tempat yang jauh itu ada ya di kota Bethlehem di Palestina. Jadi Bethlehem, Baitul Lahmen bahasa kita. Kalau arti secara harfiah rumah daging. Rumah daging. Jadi Nabi Isa bukan dilahirkan di rumah daging, rumah potong, bukan. Atau dalam bahasa Ibrani, Baitul Lahmen artinya Baitul Khubzi, rumah roti. Jadi Baitul Lahmen ini bukan nama rumah sebenarnya, nama kampung. Ada satu kampung namanya Baitul Lahmen. Nah, di kampung itulah Nabi Isa melahirkan, kan? Di mana sekarang orang Kristen meyakini itu ada satu tempat yang ada goa di bawahnya, di atas goa itu mereka bangun gereja, kan? Nah, cuma dalam Quran nggak membahas secara detail nama tempatnya, enggak. Cuma Quran menyatakan makanan qasiyya, tempat yang jauh. Nah, cuma menurut para ulama, karena para ulama juga dalam menafsirkan ayat kadang terpengaruh juga dengan Israiliyah, kan? Nah, terpengaruh dengan Israiliyah. Ini hal-hal seperti ini kan diceritakan detail dalam Injil misalnya. Nah, tapi jumhur ulama menyatakan yang dimaksud dengan tempat yang jauh yaitu memang kota Baitul Lahem. Ini bukan mengikuti Israiliyah, karena memang ada hadis. Ada hadis Isra ketika Nabi Alaihissalam berangkat dengan Sayyidina Jibril, begitu sampai di Bethlehem, kan? Sayyidina Jibril menyuruh Nabi untuk berhenti sholat di situ, kan? Kemudian Jibril menyatakan kepada Nabi, tahukah kamu tempat apa ini? Enggak. Jibril menyatakan inilah Baitul Lahmen, tempat lahirnya Nabi Isa. Jadi hadis disahihkan oleh sebagian ulama. Atas dasar itu, jumhur ulama menyatakan memang makanan qasiyya adalah Baitul Lahmen. Jadi beda ini pendapat. Memang Masya Allah harus kita kaji semua. Ternyata banyak khilaf di sana. Qala Ibnu Abbas, berkata oleh Ibnu Abbas, al-maqsudu bil makanil qasiyyi huna aqsal wadi. Bermula yang dimaksud dengan tempat yang jauh di sini yaitu aqsal wadi. Itu kedalaman lembah, aqsal wadi, di dalam lembah, di tempat yang jauh dari lembah. Wahwa wadi Baitul Lahmen, dianya makanan kasih itu lembah di Baitul Lahmen juga, masih di kampung Baitul Lahmen. Kenapa beliau Sayyidah Maryam pergi ke tempat yang jauh tadi? Fantabadat bihi makanan qasiyya. Beliau pindah ke tempat yang jauh kenapa? Firaran min qaumiha ayusi'u bihattanna liwiladatiha duna ayyakuna laha zawjun. Firaran karena lari. Ya, lari dalam arti lari dari kaumnya, menjauh dari kaumnya. Ayusi'u dari mereka berburu dengannya akan prasangka karena melahirkannya Maryam. Ketiadaan adalah baginya itu suami. Ini makna harfiah. Dia untuk menjaga dari tuduhan-tuduhan kaumnya. Susah juga membela diri, kan? Harus siap-siap dulu, kan? Sehingga beliau menjauh dari kaumnya. Biar mereka nggak buruk sangka, nggak banyak pertanyaan. Beliau melahirkan tanpa suami. Karena secara adat memang cara melahirkan ya harus menikah. Maknanya harus ada hubungan suami istri, baik secara halal atau secara haram, kan? Dua-duanya tidak dialami oleh Sayyidah Maryam. Walam aku bagia, kata beliau. Oke. Summa tahaddasati suratul karimatu amma asaba Maryam min huznin wa ghammin. Kemudian menceritakan oleh surah yang mulia di atas, surah Maryam, amma asaba tentang sesuatu yang menimpa ia akan Maryam min huznin dari kesedihan wa ghammin kedukaan.
Indama ahassa ketika beliau merasakan biqurbi waqtil wiladah dengan dekat waktu kelahiran. Ini ayat selanjutnya, gambaran Allah tentang kepedihan yang beliau alami. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Aja'a, memaksa datang, memaksa pergi akannya Sayyidah Maryam makhadu oleh sakit melahirkan. Sakit melahirkan memaksa beliau untuk datang ila jiz'in nahlah kepada pohon kurma. Jiz'i batang kurma. Kurma yang hidup, bukan kurma kering, bukan kurma mati, bukan. Pohonnya yang sedang hidup. Jadi dari ayat-ayat ini kan para ulama mencari kan, benar nggak di Baitul Lahmin ada pohon kurma? Benar nggak dia wilayah yang bisa menumbuhkan pohon kurma? Karena Al-Quran menggambarkan Nabi Isa lahir, ya kan? Di wilayah yang ada pohon kurmanya dan pohon kurmanya berbuah. Sejarah menyatakan atau fakta menyatakan bahwa pohon kurma itu berbuah di musim panas, bukan di musim dingin, ya kan? Sementara 25 Desember itu kan musim dingin dan seterusnya. Panjang ini. Ini bisa jadi bahan kajian yang menarik untuk mengetahui hakikat sejarah. Fa'aja'ahal makhad, maka memaksa akannya Maryam oleh rasa sakit melahirkan ila jiz'in nahlah kepada satu batang kurma. Kurma ini hidup, ini sebagian ulama menyatakan. Ada juga yang bilang kurma kering. Nanti ketika digoyang oleh Sayyidah Maryam baru dia dihidupkan oleh Allah dan digugurkan buah-buahnya. Qalat berkata ianya Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Wahai andaikan aku mati sebelum ini, adalah aku itu yang dilupakan orang. Qauluhu subhanahu, dan bermula firman Allah fa'aja'ahal makhadu itu fa'alja'aha. Jadi aja'a bermakna alja'a, memaksa akannya Maryam. Ya, memaksa, maknanya dia bukan datang sendiri ya. Datang kayak ada yang mengantarkannya, ada yang memaksanya, yaitu bayi yang ada dalam kandungan. Yuqalu dikatakan orang dalam bahasa Arab, aja'athu ila makanin kada. Aja'athu ila makanin kada. Atau aja'tuhu ya, aja'tuhu. Aja'tuhu ila makanin kada. Apa makna aja'tuhu ila makanin kada? Idza alja'tuhu. Alja'tu aku memaksa akan dia. Wa tarartu, memaksa juga. Aku memaksa akan dia ilal maji kepada datang ila hadal makan kepada ini tempat. Maknanya kalau ja'a datang sendiri, aja'a kan udah tadi kita tahu dibawa oleh orang lain. Nah, di sini Allah pengen menggambarkan betapa kondisi Sayyidah Maryam ketika itu berat. Nah, sehingga walaupun beliau tidak ingin berjalan, rasa sakit kayak memaksa beliau untuk pindah tempat. Wa yuqalu, dan dikatakan ja'a fulanon, ini penggunaan dalam bahasa Arab, ja'a fulanon, si fulan datang, wa aja'ahu ghairu. Apa mana aja'ahu ghairu? Aja'ahu ghairu, membawa akannya oleh selainnya. Apa mana aja'ahu? Idza hamalahu 'alal maji' duna iradatih. Bila memaksa akannya seorang di atas berjalan, duna iradatih, tanpa keinginannya. Itu makna aja'a, maknanya dipaksa. Nah, apabila membawa yang seorang akannya seorang di atas datang, duna iradatih, tanpa keinginannya. Oke. Bagaimana teman-teman? Hurak meranti. Gimana Tengku hurak meranti? Masya Allah. Qala sahibul kasyaf, berkata oleh Syekh Zamakhsyari, pemilik tafsir kasyaf rahimahullah, aja'a mangkulun min ja'a. Jadi aja'a itu memang diambil dari ja'a. Kalau ja'a sulasi, aja'a berarti sulasi madhi kan? Illa an isti'malahu qad taghayyara ba'da nakli ila ma'na ilja. Melainkan bahwa sungguh penggunaannya ja'a sungguh berubah ya sesudah dipindahkan, berubah kepada makna ilja. Jadi ja'a datang, aja'a maknanya memaksa datang. Ala taraka, apakah engkau tidak melihat akan dirimu? Taqulu, engkau mengatakan, ini kata Syekh Tantawi. Dalam bahasa Arab kita bilang ji'tul makana, maknanya aku datang ke tempat itu, datang sendiri. Wa aja'anihi Zaidun. Aja'ani maknanya mendatangkan akan aku, akannya tempat oleh si Zaid, ya.
Jadi ada yang membawa. Ini maklumlah mutaaddi. Wa ausalani ilaihi Zaidun. Maknanya menyampaikan akan aku ke tempat itu oleh si Zaid. Dah. Walafdul makhadi yutlaku alal alami wal waja'i alladhi yanzilu bil mar'ati qubaila waqtil wiladah. Dan bermula lafad makhad dalam ayat. Fa'aja'ahal makhadu. Apa makna makhad? Bermula lafad makhad itu yutlaku. Digunakan akan dianya lafad makhad kepada kepedihan. Wal waja'i kepada sakit. Alladhi yanzilu sakit yang menimpa ia. Yang turun ia bil mar'ati terhadap perempuan. Qubaila waqtil wiladah. Menjelang melahirkan. Itu makhad sakit mau melahirkan. Yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab. Ini nggak tahu ini beliau banyak membawa penjelasan lafaz-lafaz. Makhidatil mar'ah. Orang Arab menyatakan makhidatil mar'atu. Bikasril kha. Apa makna makhidatil mar'ah? Idza qaruba waktu wiladatiha, apabila telah dekatlah oleh waktu melahirkan. Kalau dekat waktu melahirkan namanya makhid. Makhidatil mar'ah. Nah, itulah makhad tadi. Ini kayak belajar tafsir. Wa hadzal lafdu ma'khudun minal makhdi. Bermula ini lafaz makhad tadi itu diambil dari makhdi. Wahwal harakatus syadidatu, yaitu gerakan yang kuat, gerakan kuat. Jadi seolah-olah sakit melahirkan disebabkan oleh gerakan yang kuat. Gerakan dari mana? Bayi dalam kandungan. Mau lahir ya, makin sering menendang. Nah, itu. Yasummiya bidzalika li syiddati taharrukil janini fi batnil ummi 'inda qurbi khurujihi. Dinamakan dengan demikian li syiddati taharrukil janin, karena sangat-sangat bergeraknya janin dalam kandungan ibu, 'inda qurbi khurujihi, ketika mendekati waktu keluarnya janin. Nah, selesai kan? Ini beliau menjelaskan detail. Bang Hashim. Bang Hashim Rahmat. Salam Bang Hashim. Wal makna, bermula makna ayat. Wa ba'da an hamilat Maryamu bibniha Isa, dan sesudah mengandung oleh Sayyidah Maryam dengan anaknya yaitu Isa alaihissalam. Wa bta'adat bihi, menjauh ianya Sayyidah Maryam dengannya Nabi Isa, dengannya kandungannya. Wa huwa mahmulun fi batniha, dan dianya Nabi Isa itu yang dibawa atau dikandung dalam perutnya. Nah, wa bta'adat bihi, menjauh ia dengannya hab kehamilannya. Wa huwa, dianya Nabi Isa itu mahmulun, yang dikandung dalam perutnya. Menjauh dari mana? Angkaumiha, dari kaumnya. Sayyidah Maryam pergi menjauh. Wahana waktu wiladatiha, dan telah tibalah oleh waktu melahirkannya Sayyidah Maryam. Ketika waktu melahirkan sudah tiba, al-ja'ahat ta'bu, memaksa akannya Maryam oleh rasa lelah, ta'bu lelah, fi hadal waktu, oleh lelah pada ini waktu, ila jiz'in nahlah, kepada pohon kurma. Litattaki'a alaih, agar beliau bisa bersandar di atasnya pohon kurma. Nah, litattaki'a, agar beliau bersender ya. Alaihi, di atasnya, juz'in nahlah indal wiladah, ketika melahirkan. Fa asabaha fi hadhil lahdati syakati ma asabaha min ghammin wa alammin wa hudrin. Maka menimpa akannya Sayyidah Maryam pada ini waktu yang rumit, yang berat, syakkah. Menimpa akan beliau pada ini waktu-waktu yang berat oleh apa yang telah menimpa akannya Maryam. Apa itu? Ghammin, beliau berduka. Wa alamin, kepedihan. Wa hudrin, sedih. Jauh dari keluarga. Berat banget hal yang beliau hadapi ya. Nah, itu. Coba kita gambarkan sekarang. Ini sekarang orang lahir normal. Lahir normal dalam keadaan sendiri. Itu juga berat. Sedih mungkin ya. Banyak. Apalagi ini ada tekanan. Kalau bahasa kita kayak tekanan mental. Sesudah anak ini lahir menghadapi hal yang berat. Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat. Kok tiba-tiba punya anak. Suaminya nggak ada kan. Jadi beratnya double. Coba kita gambarkan. Bisa kita bayangkan. Wajah alat takulu, dan jadi ianya Sayyidah Maryam itu berkata ya, sehingga beliau menginginkan kematian. Nah ini kan, ya laitani qad nazala bil mautu qabla ma ana fihi min alamin fi hadzal yaum. Ya laitani, wahai andaikan diriku, qad nazala bi, sungguh telah turun kepadaku oleh kematian.
qabla ma ana fi, sebelum ma yang aku di dalamnya dari kepedihan pada hari ini. Andaikan aku sebelum mengalami ini aku sudah mati duluan. Wa kuntu syai'am mansiya. Jadilah aku itu sesuatu yang dilupakan orang, matrukan yang ditinggalkan orang. La ya'rifuhu ahadun, tidak mengenal akannya oleh siapapun. Wala yadhkuruhu makhlukun, dan tidak menyebut akannya oleh seorang makhluk pun. Nah itu menginginkan kematian kan berat nih. Nah, qala al-Imam al-Alusi rahimahullah. Imam al-Alusi berkata, "Fa inna ma qalat Maryam dzalika," hanya saja berkata oleh Sayyidah Maryam akan demikian. Beliau kayak pengen meninggal gitu. Ma'a annaha kanat ta'lamu ma jara bainaha wa baina Jibril. Bersama bahwa sungguh Sayyidah Maryam itu ada ianya beliau, itu beliau tahu akan apa yang telah terjadi ya antaranya antara Jibril alaihissalam minal wa'dil karim, jadi dari janji yang mulia kan. Padahal sebelumnya kan Jibril sudah mengatakan Allah memberikan kepadamu seorang anak, ya kan? Ghulaman zakiyah, anak yang bersih dari cacat, dari dosa. Nah, kemudian Allah menjanjikan juga akan menjadikan dia sebagai seorang nabi kan? Wajihan fid dunya wal akhirah dan seterusnya. Kenapa beliau tetap menyatakan seperti itu? Nah, inilah perempuan katanya. Istihya'an minan nas, karena beliau malu dari manusia. Wa khaufan min laimatihim, karena takut dari celaan mereka. Ya. Tapi ini tidak berlaku lama, ini sebentar kan. Nah, kemudian beliau langsung tegar kekar lagi. Kita lihat. Suma qala rahimahullah, kemudian Syekh Al-Alusi berkata, qala rahimahullah berkata, ianya Syekh Al-Alusi rahimahullah. Watamannil mauti limisli dzalika la karahata fi. Bermula menginginkan kematian bagi hal yang seperti ini itu enggak ada makruh padanya. Boleh enggak kita mengharapkan kematian? Ya, bunuh diri dipastikan enggak boleh. Ini mengharapkan kematian. Ya Allah, cabut nyawa saya misalkan ya. Kita enggak kuat lagi menghadapi hidup. Boleh enggak? Bermula menginginkan kematian bagi seperti ini itu enggak ada makruh, enggak ada makruh karena ini berkaitan dengan urusan agama. Kita khawatir nggak sanggup menjaga iman kita, ya kan? Kita minta diambil oleh Allah. Boleh. Li'annahu yata'allaku bi amri dini. Karena ini berkaitannya dengan urusan agama. Naam, kata beliau, Syekh Alusi ini beliau membahas fikih sedikit. Yukrahu ayatamannal mar'ul mauta li amrin duniawi. Dimakruhkan bahwa mengharapkan oleh seseorang akan kematian karena urusan duniawi. Kamaridin au fakrin, seperti sakit fakir, kita sakit nggak sembuh-sembuh kan, kita mohon agar dimatikan, nggak boleh. Makruh, bukan nggak boleh, makruh. Au fakir, beban hidup banyak banget, hutang banyak banget, pinjol, hutang online dikejar kiri kanan kan, semua orang mengalaminya kan, akhirnya minta dimatikan. Ini makruh, makruh. Dalilnya fafi sahihaini, dalam sahihaini, dalam Bukhari Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dharin asabah. Jangan mengharapkan oleh salah seorang kamu akan kematian karena satu kemudaratan yang menimpa ianya, kemudaratan akannya seseorang. Jangan sampai karena kemudaratan yang menimpa kita, banyaknya masalah yang kita hadapi, kita mengharapkan kematian. Tapi di sini kata para ulama, fi dunya, karena kemudaratan yang menimpa ia akannya dalam urusan dunianya. Jangan mengharapkan kematian. Tapi kalau benar-benar pengen mati, ada caranya. Ini cara berdoa. Fa in kana la budda fa'ilan falyakul. Maka jika ada ianya seseorang itu tidak boleh tidak, itu yang memperbuat ya falyakul, maka hendak berkata ya. Ini doa terbaik begini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama adalah kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Wafatkan olehmu akan aku jika adalah wafat itu memang lebih baik. Artinya kita minta kepada Allah diberikan yang terbaik. Kalau hidup sudah tidak lagi berguna, malah makin terjebak dalam dosa yang terus-menerus, nah berarti hidup nggak baik lagi, ya Allah ambil. Nah, kan? Kalau ada hidup, kehidupan masih baik, masih ada peluang mendorong kita untuk taubat dan seterusnya. Nah itu lebih baik kita hidup. Nah itu doa Nabi ajarkan.
Oke, selesai ya. Lanjut membahas ayat di atas. Sesudah Sayyidah Maryam menyatakan ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, tsumma dzakarallahu taala, kemudian menyebutkan oleh Allah taala janiban min ikramih, akan satu sisi dari ikramnya Allah terhadap Maryam, wa rahmatihi, dan dari rahmatnya Allah bi Maryam terhadap Maryam fi tilka sa'atil asibah min hayatiha, pada demikian waktu-waktu yang remit, waktu yang berat fi hayatiha, dalam kehidupannya Maryam. Kisah selanjutnya Allah menggambarkan tentang betapa Allah memuliakan Sayyidah Maryam. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ini nanti kita bahas ya. Fanadaha, maka memanggil akannya Maryam. Siapa yang memanggil? Enggak dijelaskan. Bisa Jibril, bisa Nabi Isa. Maka memanggil akannya Maryam min tahtiha, dari bawahnya. Apa isi panggilan? Allah tahzani, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki, Allah telah menjadikan di bawahmu Saria. Saria ada yang memaknai nanti sungai, ada yang memaknai itu Nabi Isa sendiri. Nanti kita lihat. Ternyata Quran itu memang ajaib ya. Ketika kita mempelajari tafsir aja, Masya Allah, satu kalimat aja banyak pendapatnya ya. Makanya kita harus memang ngaji terus, harus belajar terus ya. Biar ketika orang berbicara, kadang berbeda dengan pendapat kita, jadi kita langsung bantah. Ternyata orang lebih luas kan wawasannya, bacaannya. Ya. Oke. Syekh Tantai menyatakan, walladzi nada Maryama yara ba'dul mufassirin annahu Jibril alaihissalam. Dan bermula alladzi, orang atau sesuatu alladzi. Alladzi yang memanggil ia akan Maryam itu yara, melihat oleh sebahagian mufassir bahwa sungguhnya yang memanggil Maryam itu Jibril alaihissalam. Jadi ada yang bilang Sayyidah Maryam ketika menyatakan ya laitani tadi, mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyah, beliau dipanggil oleh Jibril. Jadi fa'il nada berarti Jibril. Memanggil ianya Jibril akannya Maryam, minta tiha, dari bawahnya Maryam, di tempat yang di bawah. Ya kan? Dan alladzi yang memanggil ia akan Maryam itu yara, melihat oleh sebahagian mufassir bahwa sungguhnya alladzi itu Jibril alaihissalam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala min tahtiha fihi qira'atani sab'iyatani. Padanya qauluhu min tahtiha itu ada dua qiraah sab'iyah, qiraah 7 keduanya. Maknanya ada yang baca min, nanti ada yang baca ma. Ihdahuma, salah satu kedua qiraah tersebut bikasril mim, dengan kasrah mim fi lafdhi min. Kasrah mim yang ada pada lafaz mim. Min ala annahu harfu jarin, atas bahwa sungguhnya min itu huruf jar. Ada yang membaca min, fanadaha min tahtiha. Berarti fa'il nada mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Jibril. Itu pendapat pertama. Wa bikasri ta'isaniyah, dan dengan kasrah ta yang kedua. Fi lafdhi tahti, yang ada pada lafaz tahti. Berarti min tahti kan, karena majrur dengan min. Ala annahu majrur bi harfil jari. Di atas bahwa sungguhnya tahti itu majrur dengan haraf jar, min tahti. Wal makna, jadi maknanya bagaimana? Fanadaha Jibrilu mim makanin asfala minha. Maka memanggil akannya Sayyidah Maryam oleh Jibril dari tempat yang di bawah darinya Maryam. Beliau berdiri agak jauh dari Maryam. Yang memanggil Maryam. Tafsir pertama. Wal qiraatu saniyatu, dan bermula qiraah yang kedua yang sab'iyah juga. Bi fathil mim, dengan fathah mim fi lafdhi min, dengan fathah mim pada lafaz min, yaitu man. Ala anna hadzal lafdha ismu mausulin bi makna alladhi. Di atas bahwa sungguh ini lafaz itu isim mausul dengan makna alladhi, man. Fanadaha man tahta, itu aja darab. Wa bi fathati tsaniyati, dan dengan fathah ta yang kedua. Fi lafdhi tahta, pada lafaz tahtaha. Tadi tahtiha, sekarang tahtaha. Ala annahu darfu makanin, atas bahwa sungguhnya tahta itu darah makan. Fayakunul makna, maka jadilah makna itu fanadahalladzi huwa asfalu minha. Maka memanggil akannya Sayyidah Maryam oleh alladzi, yang dianya alladzi itu di bawah darinya Maryam. Wahwa Jibrilu, yakni Jibril alaihi salam. Nah, itu dua qiraah.
Jadi yang pertama, qiraah pertama, baik yang membaca min atau membaca man, tetap yang memanggil Sayyidah Maryam yaitu Jibril. Cuma ini ada pendapat yang berbeda. Qala al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Berkatalah oleh Syekh Qurtubi rahimahullah. Apa kata Syekh Qurtubi? Qauluhu ta'ala, fanadaha min tahtiha. Itu qala Ibnu Abbasin. Berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-muradu biman tahtaha Jibril. Berarti di sini fanadaha man tahtaha itu aja. Maka yang dimaksud dengan man tahtaha itu Jibril alaihissalam. Ini kata Syekh Qurtubi Jibril. Kenapa beliau menyatakan Jibril? Bukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa berarti kan ketika itu Nabi Isa sudah berbicara. Ini lanjutannya. Walam yatakallam Isa hatta atat bihi qaumaha. Dan tidak berbicaralah oleh Nabi Isa sehingga datang ianya Maryam dengannya Isa qaumaha ke kaumnya. Jadi pertama kali Nabi Isa berbicara ketika beliau bertemu kaumnya. Sebelumnya enggak terjadi. Ulama lain menyatakan enggak. Justru yang berbicara, yang memanggil Maryam yaitu Nabi Isa. Artinya dari pertama kali Sayyidah Maryam udah tahu Nabi Isa memang berbicara dari kecilnya. Nanti begitu beliau membawa anaknya menghadapi kaumnya, beliau sudah lebih damai. Nah, karena sudah tahu beliau akan dibela oleh anaknya, kan? Sehingga beliau nanti bernazar, kan? Nazar tulir rahmani lan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Apapun tuduhan orang lain kepadaku, semuanya akan dijawab oleh anakku, kan? Fa asyarat ilaihi, kan, nanti Sayyidah Maryam mengisyarahkan kepada anaknya. Kemudian anaknya Nabi Isa berkata, qala inni abdullah, aku ini hamba Allah, kan, dan seterusnya. Kuat juga pendapat yang menyatakan yang memanggil di sini yaitu Nabi Isa. Jadi dalam tafsir Qurtubi memang yang memanggil itu Jibril. Fa fi hadza laha ayatun wa alamatun anna hadza min al-umuril khariqati lil 'adati allati lillahi ta'ala fiha muradun. Fa fi hadza, maka dalam ini firman Allah. Baginya Maryam itu menjadi ayat, wa alamatun menjadi tanda, anna hadza, bahwa sungguh ini peristiwa, bahwa sungguh ini itu minal umuril kharikah, dari perkara-perkara yang menyalahi bagi adat. Yang ini di teks aslinya saya lihat di tafsir Qurtubi nggak ada waw ini, langsung lil adatil-lati, wawnya nggak ada, biar bisanaan. Saya cari tadi tafsir Qurtubi, nggak bisa saya tampilkan di sini, kan. Jadi langsung lil adatil-lati lillah, dan lebih mudah dimaknai. Teks aslinya seperti itu. Pada ini, baginya Sayyidah Maryam itu ada ayat, ada tanda bahwa sungguhnya ini kisah itu dari perkara-perkara yang menyalahi bagi adat-adat yang lillahi, yang bagi Allah Ta'ala padanya adat itu muradun atim, ada tujuan khusus. Ada maksud yang besar dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 20.48. Wa yara jama'atun minal mufassirin, dan berpendapatlah oleh satu jamaah dari mufassirin, annalladzi nada Maryama min tahtiha huwa ibnuha. Bahwa sungguh alladzi, yang memanggil ia akan Sayyidah Maryam dari bawahnya Maryam itu ibnuha, anak beliau sendiri, yakni Isa alaihissalam. Jadi yang memanggil Nabi Isa dengan takdir Allah, dari kecil sudah bisa berbicara. Kenapa satu jamaah memahami seperti ini? Li'annahu aqrabu madzukurin fil kalami huna, karena Nabi Isa itu paling dekat yang disebutkan dalam kalam di sini. Dalam ayat di atas nggak ada pembahasan tentang Jibril. Nggak ada pembahasan tentang Jibril. Yang ada pembahasan tentang Nabi Isa. Maka damir lebih kuat kembali ke Nabi Isa. Nah, kalau kita lihat dalam ayat di atas, kan, fahamalathu, maka mengandung ia akannya Nabi Isa, fantabadat bihi, maka menjauh ianya Maryam bihi dengannya Nabi Isa, makanan qasiyah, ke tempat ila, maka makanan qasiyah, ke tempat yang jauh, kan. Nah, jadi kan nggak ada cerita tentang Jibril. Fa'aja hal makhadu ila jiz'in nakhlah, memaksa akan beliau oleh rasa sakit kepada juzuk kurma, kan, dan seterusnya. Nah, itu kata para ulama ini. Fayakunul makna, maka jadilah makna, wa ba'da an qalat Maryam,
Dan sesudah bahwa berkata oleh Sayyidah Maryam inda wiladatiha ketika melahirkan Maryam libniha bagi anaknya Isa alaihissalam, apa kata beliau? Sudah Maryam melahirkan, beliau menyatakan ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Sesudah beliau menyatakan ucapan ini yang kelihatan berat banget, nada habnuha Isa. Memanggil akan beliau oleh anaknya sendiri yaitu Nabi Isa alaihissalam. Alladzi kana indama wada'anhu mawjudan tahtaha. Nabi Isa yang ada ianya Nabi Isa indama wada'anhu ketika melahirkan oleh Maryam akannya Nabi Isa itu yang mewujud di bawahnya Maryam. Ketika Nabi Isa dilahirkan berarti Nabi Isa kan di bawah. Makanya cocok ayat fanadaha min tahtiha. Memanggil ianya Nabi Isa akan Maryam dari bawahnya Maryam. Anaknya sendiri memanggilnya. Ya. Waqad rajjaha Imam Ibnu Jarir dan sungguh telah menguatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Ibnu Jarir At-Tabari, pemilik Jami'ul Bayan tafsir, termasuk tafsir 2. Waqad rajjahal Imam Ibnu Jarir rahimahullah dan sungguh telah menguatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah hadzal ra'ya akan ini pendapat. Ibnu Jarir mendukung bahwa fa'il nada kembali ke Nabi Isa. Faqala maka Ibnu Jarir berkata, wa aulal qaulaini bis-shawabi fi dzalika indana qaulu man qala. Bermula yang lebih layak, yang lebih utama dari dua pendapat dengan kebenaran dalam demikian, menurut kami, kata Syekh Ibnu Jarir, itu qaulu man qala. Itu perkataan orang yang berkata, annalladzi nadaha min tahtiha ibnu Isa. Bahwa sungguh orang yang memanggil ya akannya Maryam dari bawahnya itu anaknya sendiri, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah itu kata Syekh At-Tabari. Kemudian ini kata Syekh Tantawi, beliau kayaknya mendukung pendapat Ibnu Jarir. Wa yabdulana annama dhahaba ilaihi Syekhul Mufassirin Imam Ibnu Jarir rahimahullah min kaunil ladzi nada. Wa yabdulana dan tampaklah bagi kami oleh bahwa sungguh pendapat zahaba ilaihi yang berpendapat kepadanya oleh Syekh Mufassirin. Syekhul Mufassirin yakni Imam Ibnu Jarir rahimahullah min kaunil ladzi nada daripada adalah orang yang memanggil ya akan Maryam huwa ibnuha. Dianya orang itu anaknya Maryam yaitu Nabi Isa itu aqrabu ila shawab itu lebih dekat kepada kebenaran. Artinya Syekh Tantawi mendukung pendapat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kenapa beliau lebih mendukung ini? Li'anna hadan nida'a min Isa alaihissalam li ummihi. Karena ini panggilan dari Nabi Isa alaihissalam untuk mak beliau Maryam. Fitil kasa'ah pada demikian waktu. Itu fihi ma fihi itu di dalamnya panggilan itu ada ma yang ada di dalamnya panggilan. Apa itu? Min idkhalit tuma'ninati was sakinati ala qalbiha. Dari memasukkan ketenangan, kedamaian kepada hati ibunya. Ini luar biasa kan untuk menenangkan Sayyidah Maryam. Beliau akan sangat lebih tenang nih kalau memang dari anaknya langsung yang mengatakan, "Wahai ibu, jangan gundah," kan? Nah, ini sangat menguatkan beliau, ini benar-benar mukjizat. Memang kelahiran beliau penuh dengan mukjizat. Mulai dari awal sudah penuh dengan mukjizat. Hingga ini menguatkan Sayyidah Maryam untuk menghadapi kaumnya di kemudian hari atau di hari-hari sesudahnya. Fayakunul makna, maka jadilah makna ayat. Fanada habnuha Isa, maka memanggil akannya Maryam oleh anaknya sendiri yaitu Isa alaihissalam alladzi kana asfala minha, anak yang ada ia di bawah darinya Maryam indama waladathu ketika melahirkan ianya Maryam akannya anak mutmainnan dalam keadaan hal kepada Nabi Isa hal karena anak itu mutmainnan yang menenangkan iya akannya ibu biangqalaha dengan bahwa berkata ianya anak baginya ibu baginya Maryam, ya ummi wahai ibuku la tahzani janganlah engkau sedih wala tabtaisi janganlah engkau putus asa khaufan min kalamin nas karena takut dari kalam manusia jangan sedih jangan gundah bal itmainni wa absyiri tetapi tenanglah engkau wa absyiri gembiralah engkau faqad ja'alallahu ta'ala laki min tahtiki sariya sungguh telah menjadikan oleh Allah taala untukmu di bawahmu sariya ya kan ada sariya. Apa makna Saria? Naharan sagiran, sungai kecil minal ma dari air. Ada sungai kecil di situ.
Ini juga kata para ulama, sungai kecil itu munculnya tiba-tiba sebagai mukjizat lanjutan. Nah, ketika Sayyidah Maryam melahirkan tadi ya, beliau lemah kan, nah, sehingga beliau butuh kepada air dan makanan. Nah ini air sudah ada, Allah jadikan sungai di sana. Adapun makanan nanti dari buah kurma itu, buah kurma yang digoyangkan. Lita'khudhi min hadzal ma'it tahuri ma anta fi hajatin ilahi fi syarabi wa ghairi. Agar engkau ambil hai ibu, ya. Dari ini air yang suci menyucikan ma anta akan sesuatu yang engkau pada hajat kepadanya, sesuatu dalam minum dan lainnya minum. Nah, tenang ibu, di bawahmu ada mata air segar. Saria. Nah, saria mengalir kan dari saraya seri mengalir. Karena ada juga ulama yang mengartikan saria nanti Nabi Aisyah di sini. Jangan sedih wahai ibu, engkau sudah punya seorang anak. Ah, saria itu saya sendiri, kata Nabi Aisyah nanti. Oke, pendapat pertama saria ini sungai. Kenapa sungai disebut saria? Wasumiyan nahrus saghiru minal ma'i saria. Dinamakan akan sungai kecil dari air akan saria li'annal ma'a yasrifi. Karena air itu mengalir ya dalamnya sungai. Wa taharraku min jihatin ila ukhra li ukhra. Dan bergerak ianya air dari satu arah ke arah yang lainnya. Jadi cocok nih saria bermakna diambil dari saraya sri ya, mengalir. Tapi ada pendapat lain. Waqad jaa an Abdillah bin Umar, dan sungguh telah datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu qala, sungguh Abdullah bin Umar itu berkata ya, as-sariyu nahrun akhrajahullah. Bersama masih. Sari itu nahrun sungai akhrajahullah yang mengeluarkan akannya sungai oleh Allah li Maryam untuk Maryam litasyuruba minhu agar minum ianya beliau darinya sungai. Sama masih pendapat. Bismillah. Sambil ngopi, sahabat-sahabat semua. Ya, ada 21 orang ngopi. Jangan lupa ngopi. Lanjutkan. Waqilal maqsudu bilafdi sari huna Isa nafsu. Dikatakan bermula yang dimaksud dengan lafaz sari di sini Isa nafsu, itu Nabi Isa, dirinya Nabi Isa alaihissalam. Nama Nabi Isa. Lianna lafdha sari ma'khudun minas sarwi. Karena lafaz sari itu diambil dari sarwi. Kalau sarwi maknanya arif'ah wa syaraf. Ketinggian, kemuliaan kan. Seolah-olah jadi makna ayat bagaimana? Fayakunul makna, maka jadilah makna itu. Jangan sedih ya ibu, jangan gundah. Qad ja'ala rabbuki min tahtiki ya Maryamu insanan rafi'al qadri. Jangan sedih, sungguh telah menjadikan oleh Tuhanmu di bawahmu, wahai Maryam, seorang manusia rafi'al qadri yang tinggi derajatnya. Wahwa bunuka Isa, dianya anak, itulah anakmu Isa. Fafrahi bihi, maka gembiralah kamu dengannya anak. Li'annahu sayakunu syarafan laki. Karena anak itu akan jadi ia satu kemuliaan untukmu. Warif'atan liman zilati. Dan mengangkat bagi derajatmu juga, hai ibu. Nah, itu. Jadi syariah ada yang memaknai sungai, ada yang memaknai Nabi Isa. Wa yabdu lana anna ar-ra'y al-awwal alladhi yaqulu ashabu anna al-maqsuda bi lafdhi sari'i huna nahrun saghirun minal ma'i wal aqrabu ila sawab. Ini tarjih lagi nih. Syekh Tantai mentarjih. Wa yabdu lana, tampaklah bagi kami anna ar-ra'y al-awwal. Bahwa sungguh pendapat pertama alladhi, pendapat yang berkatalah oleh ashabu, pemiliknya pendapat. Annal maksud, bahwa sungguh yang dimaksud dengan lafaz sari di sini itu nahrun saghir, sungai kecil dari air huwa. Adanya pendapat al-aqrabu ila sawab itu lebih mendekati kepada kebenaran. Apa dalilnya? Liwujudi ba'dil asari lati waradat anis salaf. Karena ada sebahagian asar hadis, sebahagian asar yang datang ya dari salaf. Fidzalik pada demikian. Ada asar didukung oleh asar. Itu alasan kedua, alasan pertama. Alasan kedua, wali anna qaulallahi ta'ala ba'da hadhil ayat. Karena bahwa sungguh firman Allah Ta'ala sesudah ini ayat. Di depan Allah menyatakan fakuli washrabi wa qarri aina. Karu dek.
Karena firman Allah Ta'ala sesudah ini ayat fakuli washrabi, minum, makanlah kamu, minumlah kamu. Waqarri aina. Jadi fakuli, makanlah, washrabi, minumlah kan cocok. Suruh minum berarti kan ada air kan. Nah, oleh anna Allah karena firman Allah Ta'ala ba'da hadil ayat sesudah ini ayat fakuli washrabi wa qari aina itu karinatun. Itu menjadi tanda atau menunjukkan ala anna dzalikal ma'kula wal masyrubah wa ma taqaddama al-imtinanu bihi fi qouli. Itu menjadi tanda kepada bahwa sungguh demikian yang dimakan, yang diminum itu. Ya, yang dimakan diminum itu sesuatu yang telah terdahululah oleh imtinan. Imtinan yang telah terdahululah oleh imtinan, oleh memberi karunia dengannya. Ya. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Jadi sesudah Allah memberi kabar gembira bahwa ada mata air di sana, baru disuruh perintah ya, minum ya. Adapun makan nanti pohon kurma ya digoyangkan. Gimana teman-teman? Ada pendapat lain? Sejam. Kurang terang kelihatan kita HP. Tapi lumayan kan kelihatan. Summa adhafa subhanah. Kemudian menambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anna Isa alaihissalam. Wa sungguh Isa alaihissalam lam yaktafi fi idkhalihi surura wal itmi'nana ala qalbi ummi biqauli laha. Kemudian menambahkan Allah menceritakan melanjutkan firman-Nya. Menambahkan oleh Allah Subhanahu. Wa sungguh Nabi Isa alaihissalam tidak mencukupkan ia dalam memasukkan oleh Nabi Isa asurura akan kegembiraan wal itmi'nana ketenangan dalam hati ibunya biqaulihi dengan ucapannya Nabi Isa bagi ibu. Nabi Isa menyatakan tadi kan Allah tahzani, janganlah engkau sedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Enggak cukup itu saja, bal arsyadaha ila ma yanfa'u. Bahkan membimbing ianya Nabi Isa akannya ibu. Membimbing ianya Nabi Isa akannya ibu ila ma yanfa'uha kepada sesuatu yang memberi manfaat dia akannya ibu fi ma'kaliha pada makanannya ibu wa masyrabiha minumannya ibu wa salahi baliha dan kebaikan hatinya ibu. Ini kita lihat nih anak kecil berbicara, membimbing ibunya yang baru melahirkan. Anak kecil membimbing ibunya kan nggak mungkin anak kecil bisa membimbing. Nah inilah. Jadi Nabi Isa berbicara itu atas didikan Tuhan kan. Nah, Allah yang menghendaki beliau berbicara, mukjizat. Bal arsyadaha bahkan membimbing ianya Nabi Isa akannya ibu ilama yanfa'uha kepada apapun yang bisa memberi manfaat kepadanya ibu fi ma'kaliha makanannya ibu masyarabiha minumannya ibu wasalahi baliha dan kebaikan hatinya ibu. Faqala laha maka berkata ianya Nabi Isa baginya ibu wa huzzi ilaiki bijiz'in nahlah. Goyangkan olehmu kepadamu hai ibu dengan batang korma. Tusaqit nisya menggugurkan ia kepadamu rutaban janiyah akan kurma basah yang janiyah yang siap dimakan, yang segar. Fakuli, ya ini baru makanlah kamu dari buah kurma. Washrabi, minumlah kamu dari air yang ada di sungai kecil tadi. Waqarri aina, tenangkan kamu nisbah mata. Karena tenangkan hatimu. Nah, lengkap sudah. Artinya waqala Isa alaihissalam li ummi artinya berkata oleh Nabi Isa alaihissalam bagi maknya ziyadatan fi suriha sebagai tambahan dalam kegembiraannya ibu. Watmi'naniha dan dalam kedamaian ketenangannya ibu ya ummah wahai ibuku tercinta. Nah ini kalau pakai nida kan ya ummah idza ma sya'irti bihajatin ila ta'am bila engkau merasakan perlu kepada makanan faharriki nahwaki maka gerakkan olehmu ke arahmu au jihatal yamin atau gerakkan olehmu ke arah kanan au shimali atau ke arah kiri. Jiz'an nahlah batang korma aisaqoha batang korma. Ini kita bisa membayangkan ya. Nabi Isa nyuruh ibunya menggerakkan batang korma. Padahal batang korma itu
digerakkan oleh 3 orang laki-laki aja belum tentu bergerak. Nah, inilah kata para ulama kewajiban berusaha. Walaupun yang penting kita melakukan sebab, walaupun sebab sangat ya, artinya sebab itu perlu kan. Ya. Selanjutnya tugas Allah sebagai musabbibal asbab. Kita bekerja, rezeki Allah beri insya Allah kan, ada aja. Yang penting jangan duduk manis diam kan. Mestinya ini ceritanya, mestinya Sayyidah Maryam sesudah melahirkan dalam keadaan lemah tak berdaya kan. Nah, mestinya kan bisa saja Allah langsung menjatuhkan buah korma itu ke Sayyidah Maryam. Sebagaimana ketika Maryam berada dalam mihrab, makanan selalu datang, nggak perlu mencari, nggak perlu bekerja. Nah, kan bisa saja. Nah, Allah banyak cara lah Allah menjatuhkan korma segala macam, nggak perlu bergerak. Tapi ini ada anjuran bergerak. Nah, ini kata para ulama anjuran bekerja. Nah, Wahuzi, goyangkan olehmu kan? Mana tadi? Fahuzi, mananya fahariki, gerakkan olehmu nahwaka ke arahmu, au jihadal yamin atau ke arah kiri atau ke arah kanan atau ke arah kiri. Jiz'in nahlah, pohon kurma tadi, aisaqaha, batangnya. Tusokit alaiki rutaba, niscaya menggugurkan ia kepadamu akan rutab. Rutab kurma basah kan? Bahwa mana doja minat tamari, yaitu rutab itu sesuatu yang telah matang ya dari tamar. Wastawa maknanya sempurna kematangannya. Walazza akluhu dan telah lezatlah oleh rasanya, oleh makannya. Janiya, makna janiya, rutaban solihan lil akhdi. Janiya maknanya kurma basah yang sudah layak lil akhdi untuk diambil. Wal ijtina untuk dipetik, listiwaihi karena sempurnanya. Wa suhulatihi karena mudahnya. Wa nu'umatihi karena lembutnya. Wa manfaatihi karena manfaatnya korma. Intinya rutaban janiya kurma yang sudah layak makan, sudah segar. Nah itu. Ini juga mungkin yang nggak tahu ini ada nggak yang mengistimbat bahwa makanan sesudah kehamilan itu yang paling baik ya korma kalau di sini kan. Karena Sayyidah Maryam makannya korma. Janiya isim fa'il. Wadan fa'ilun. Janiya. Dari jana ya jeni Roma yarmi. Nah, janiya fa'ila. Fakuli dikit lagi. Fakuli min dzalika rutab. Maka makanlah kamu wahai ibu min dzalika rutab dari itu makan dari itu kurma basah. Washrobi minumlah kamu ay min hadzal nahri sari. Dari ini sungai yang mengalir tadi asa syarabi yang lezat rasanya ya. Said lezat. Mana said kalau diminum seger. Nah, nggak nyangkut di tenggorokan bukan kayak air asin. Wa qarri aina. Apa makna wa qarri aina? Wa tibi nafsan. Senanglah kamu nisbah jiwa tamnya. Wa qarri aina tibi nafsan, senanglah jiwamu. Bisa babi wujudi min tahtiki dengan sebab adanya aku di bawahmu. Watridil ahzana angki, hilangkan, usir olehmu akan kesedihan dari engkau wahai ibu. Nah itu lebih kurang ucapan Nabi Aisyah kepada maknya. Jadi qarri aina ini kan mata di sini. Tenanglah matamu, maksudnya tenanglah jiwamu. Nah, cuma kan sudah dijelaskan kemarin kenapa disebut tenang jiwa, disebut tenang mata ini. Yukalu dikatakan qarat ainu fulan. Telah tenanglah oleh mata si fulan. Apa maksudnya? Idza ra'at makanat mutasyawwiqatan ila ru'yati, apabila melihat ianya si fulan akan yang ada ianya si fulan itu rindu kepada melihatnya. Jadi qarat ainu maknanya ketika kita menginginkan sesuatu untuk kita lihat, kita melihat terus itu namanya qarat. Artinya begini, manusia ketika melihat sesuatu yang ia sukai, matanya akan tetap di situ fokus. Nggak mau mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Ketika dia menemukan sesuatu yang dia sukai, dia akan melihat terus. Nah, itu namanya tetaplah pandangannya di situ. Nah, itulah yang membuat dia bahagia. Wahadzal lafdu dan berumlah ini lafadznya yakni qarri ma'khudun minal qarar, diambil dari lafad qarar bimakna istiqrar wa sukun dengan makna tenang, diam. Li'annal aina idza ra'at ma tuhibbu, karena mata bila melihat ia akan apa yang ia sukai akannya sakana, tenang ianya mata kepadanya walam tandur ila ghairi, dan tidak akan melihat ianya mata kepada selainnya.
Nah, kita suka sesuatu misalkan kayak orang suka sinetron kan, mantau terus. Ada iklan sejenak aja udah marah-marah kan. Nah, itulah makanya hal-hal yang membahagiakan disebut qurratu a'yun. Makanya ada doa kan, Rabb hab lana min azwajina qurrata a'yun. Sesuatu yang bisa membahagiakan kami. Itu makna qurratu a'yun. Nah, Waqad akhadzal ulama'u min hadhil ayah sebentar lagi, 10 menit lagi. Kita ada pengajian sebentar lagi. Waqad akhadzal ulama dan sungguh telah memahami oleh para ulama min hadhil ayatil karimah dari ini ayat yang mulia. Apa yang dipahami? Anna mubasyaratal asbabi fi talabi rizqi amrun wajib. Wah sungguh melakukan sebab-sebab dalam mencari rezeki itu perkara yang wajib. Wajib kita melakukan sebab. Rezeki nggak boleh ditunggu di rumah kan? Harus ada sebabnya. Ya, paling kurang punya toko dagang atau ada pekerjaan apapun yang penting ada sebab yang kita lakukan. Karena selalu hukum alam atau hukum Allah di alam ini berlaku dengan sebab akibat. Walaupun untuk Allah nggak berlaku sebab akibat kan? Seperti tadi, manusia biasanya melahirkan punya anak, punya suami. Nah, tapi bisa aja Allah melakukan sesuatu di luar sebab akibat. Tapi secara umum begitu. Bahkan akhadal ulama memahami oleh para ulama dari ini ayat yang mulia anna mubasyaratal asbab. Sungguh melakukan sebab fi talabi rezeki dalam mencari rezeki amrun wajib. Itu perkara yang wajib. Wa anna hadhil mubasyarata li asbabi rizqi la tatanafa ma'at tawakkuli 'ala Allah. Dan bahwa sungguh ini melakukan bagi sebab-sebab rezeki tidak menafikan ia bersama tawakal kepada Allah. Tawakal, tawakal. Bukan berarti tawakal diam enggak. Kalau diam enggak bergerak namanya tawakul. Pura-pura tawakal. Li'anna al-insana al-'aqilah huwa alladhi yata'ata al-asbab allati tusiluhu ila maqasidihi syarifati. Karena manusia yang berakal itulah alladhi yang melakukan ia akan sebab-sebab yang mengantarkan ia sebab akannya si insan kepada maksudnya yang mulia. Imtisalan li amri rabbih karena melaksanakan bagi perintah Tuhannya. Sama seperti kita lapar. Makanan udah ada di depan kita. Kita harus melakukan sebab. Ambil makanan, masukkan ke dalam mulut kan. Insya Allah Allah ciptakan kenyang kan gitu. Sebab. Dalam kondisi tertentu, nah kita kalau kita nggak mampu melakukan sebab ya jangan. Kita udah sakit parah nih nggak mampu menggerakkan tangan untuk makan kan. Ada orang lain yang akan menyuapnya. Ketika orang lain pun tak mampu menyuapnya, maka akan dimasukkan lewat impuls nanti. Ya, kan? Yang penting sebab ada. Kan gitu. Karena manusia yang berakal dia ya alladzi yata'ata yang melakukan ia akan sebab-sebab yang akan tusiluhu yang akan mengantarkan ia sebab akannya si insan ila maqasidihi syarifah kepada tujuannya yang mulia. Imtisalan li amri rabbih karena melaksanakan bagi perintah Tuhannya. Ma'a ilmihi wa yakinihi bersama yakinnya si insan. Ma'a ilmihi bersama pengetahuan si insan. Yakinnya si insan annahu la yaka'u fi mulkih. Bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak terjadi dalam kerajaannya Allah Ta'ala illa masya'ah. Kecuali apa yang Allah kehendaki akannya wa aradah dan apa yang Allah inginkan akannya. Jadi kita melakukan sebab, namun semuanya terjadi pasti sesuai dengan keinginan Allah. Dan nggak akan terjadi apa yang Allah tidak menginginkannya. Dah telat Ustaz teh poci ini kita mau tutup nih. Sedikit lagi. Wa fi hadhil ayatil karimati dan dalam ini ayat yang mulia kad amarallahu taala sungguh telah memerintahkan oleh Allah taala Maryam akan Maryam ala lisan ibniha melalui lidah anaknya Isa alaihissalam bi antahuzza an-nakhla dengan bahwa menggoyangkan liannya Maryam akan pohon kurma liyatasaqata laha rutabu agar gugur baginya Maryam oleh rutab oleh kurma-kurma basah ma'a kudratihi azza wa jalla bersama mampunya Allah azza wa jalla ala isqati kepada menggugurkan wa inzalir rutabi menjatuhkan pohon buah kurma ilaiha kepadanya Maryam min ghairi hazzin au tahrikin tanpa digerakkan ya kan kan mampu Allah menjatuhkan buah-buah tanpa digerakkan tapi Allah tetap menyuruh Sayyidah Maryam untuk menggerakkan padahal beliau dalam keadaan lemah ini bisa juga mungkin nanti ahli dokter mengistimbat bahwa memang sesudah melahirkan kadang harus ada bergerak sedikit kan jangan diam bisa aja ini akan berkembang terus pemahaman istimbat sesuai dengan majunya ilmu pengetahuan
Wa rahimallahul qaila. Semoga merahmati oleh Allah akan seorang yang berkata dalam syairnya. Alam tara annallaha qala li Maryam. Apakah engkau tidak melihat bahwa sungguhnya Allah telah berkata ia bagi Maryam. Wa huzzi ilaiki juz'a yusaqitir rutaba. Gerakkan olehmu, hai Maryam, kepadamu akan pohon kurma itu. Yusaqitir rutaba. Ini saya menjatuhkan ia akan buah-buahnya yang matang. Walau sya'a an tajnihi min ghairi huzzin. Jikalau berkehendak ianya Allah bahwa memetik ianya Maryam akannya buah kurma dari ketiadaan menggerakkan, janathu nisya memetik ianya Maryam akannya buah kurma. Kan bisa aja kalau Allah mau kan? Lakin kullu syai'in lahu sababun. Tapi segala sesuatu, bagi sesuatu itu ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Jadi kita harus melakukan sebab. Sampai di sini pengajian kita pada malam yang berbahagia ini sejam 20 menit. Insya Allah malam besok. Kalau nggak ada halangan, kita lanjutkan kembali ya. Karena sebentar lagi saya ada kajian. Ya, kita ngobrol-ngobrol 5 menit ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.